Muhammad Soleh Ginanjar dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Angkatan 73 Kelompok 3B. Mentaati tata tertib lalu lintas adalah wujud nyata bela negara dan cinta tanah air. Sikap disiplin di jalan raya mencerminkan kepatuhan hukum dan kepedulian terhadap keselamatan bersama. Memakai sepatu adalah salah satu contoh kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Dan jangan lupa selalu kenakan jaket dalam berkendara untuk melindungi tubuh kita dari paparan langsung sinar matahari. Untuk mewujudkan keselamatan di jalan, jangan lupa yang pertama yaitu selalu membawa surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan. Yang kedua, selalu kenakan helm SNI dalam berkendara. Dan yang ketiga, jangan lupa berhenti saat lampu merah dan ikuti setiap petunjuk rambu serta marka jalan demi kelancaran bersama. Kesadaran berbangsa dan bernegara tidak selalu harus diwujudkan dalam aksi-aksi besar atau bersifat militeristik. Di kehidupan sehari-hari, kesadaran ini justru tercermin dari keputusan dan perilaku kecil kita yang menghargai hukum, menghormati sesama, dan menjaga keutuhan lingkungan sekitar. Negara yang kuat dibangun dari komunitas warga yang saling peduli dan menjaga lingkungannya. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan contoh nyata penerapan sadar berbangsa dan bernegara. Sebagai penata laksana barang, bela negara bagi saya dimulai dari datang on time. Ini wujud sila kedua untuk tidak korupsi waktu dan menjaga adab menghargai sesama. Saya juga selalu menyapa rekan kerja wujud sila kelima untuk menghargai tanpa membeda-bedakan. Sapaan ramah hari ini awal kolaborasi hebat demi pelayanan negara. Memasuki jam kerja, request permintaan barang persediaan dari berbagai divisi mulai ramai berdatangan. Sebagai aparatur negara melayani kebutuhan operasional instansi dengan sigap adalah langkah awal dari komitmen pengabdian saya. Sebelum barang keluar, saya wajib memastikan stoknya aman di sistem e-persediaan. Setiap transaksi pun harus tercatat rapi di buku serah terima. Ini adalah bentuk transparansi dan tertib administrasi demi menjaga akuntabilitas publik. Sebagai pengurus barang, saya bertanggung jawab menjaga gudang tetap steril, pintu selalu dikunci dan alur in-out barang wajib di bawah pengawasan saya. Gudang yang rapi dan tertata membuat proses identifikasi stok jadi cepat dan efisien saat dibutuhkan. Untuk menjamin keamanan, alur keluar masuk barang di area ini secara ketat hanya diperbolehkan saat ada saya selaku petugas yang berwenang. Setia pada Pancasila artinya saya wajib menolak segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan stok. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan mengingatkan saya, meski ruangan kerja ini diawasi ketat oleh CCTV, Tuhan yang Maha Melihat jauh lebih mengetahui integritas saya. Sehingga disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar bela negara sangat penting diterapkan di lingkungan kerja demi mewujudkan ASN yang berakhlak. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini, bela negara bukan hanya sekedar retorika, melainkan manifestasi nyata dalam pengambilan keputusan. Rela berkorban demi bangsa dan negara bukan hanya tentang mengorbankan tenaga dan waktu, tetapi juga mengorbankan kepentingan pribadi demi menjaga amanah, integritas, dan kepercayaan masyarakat. Di tengah godaan keuntungan sesaat, disitulah bela negara benar-benar diwujudkan. Tidak dengan senjata, melainkan dengan keteguhan hati untuk melayani secara adil, transparan, dan berintegritas demi kepentingan publik yang lebih besar. Nilai bela negara hadir melalui sikap jujur, bertanggung jawab, dan menolak segala bentuk gratifikasi maupun korupsi. Integritas adalah bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia yang dimulai dari diri sendiri, hari ini, dan seterusnya. Kalau mendengar kata bela negara, mungkin yang langsung terbayang adalah perjuangan di medan perang atau mengangkat senjata. Padahal, bela negara nggak selalu harus seperti itu.
kita juga bisa melakukannya dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan terus meningkatkan literasi. Membaca buku, mencari informasi baru, menambah wawasan, atau belajar hal baru, semuanya adalah bagian dari meningkatkan literasi. Di zaman sekarang ini, informasi bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Tapi kita juga harus pintar memilih dan menyaring informasi yang benar, agar tidak mudah terpengaruh berita yang belum tentu sesuai fakta. Dengan literasi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih cerdas, berpikir kritis, dan siap menghadapi perubahan zaman. Karena terus belajar bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi langkah kecil untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.